Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miko Jaya Kusuma dengan NPM 2001-020008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan dengan judul ide dan peluang kewirausahaan. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu faktor keberhasilan dalam usaha. Dengan berwirausaha, seseorang bisa lebih bebas mengekspresikan diri, menyalurkan ide-idenya, dan mengukur akan seperti apa keberhasilan usaha miliknya. Dan banyak keuntungan lain yang akan kamu dapatkan dengan berwirausaha. Adapun faktor-faktor yang harus disiapkan dalam berwirausaha yaitu: 1. Niat yang sangat kuat. 2. Pantang menyerah walaupun gagal berkali-kali. 4. Menghasilkan produk atau barang yang unik. 5. Mengenal betul bisnis yang dijalankan. Niat yang sangat kuat. Niat yang sangat kuat akan membuatmu lebih serius untuk mencapai tujuan usaha. Yang kedua, pantang menyerah walaupun gagal berkali-kali. Banyak yang gagal menjalankan usahanya karena itu adalah hal yang wajar. Banyak faktor yang membuat seorang bisa mengalami kegagalan dalam usahanya, tapi keberhasilan hanya bisa diraih oleh mereka yang mau mencoba sekali lagi. 3. Memiliki modal dan tahu bagaimana cara mendapatkannya. Untuk mendirikan usaha dan menggambarkan lebih besar, kamu diharuskan memiliki modal usaha. Berapa jumlah modalnya tidak ada patokan, yang penting cukup untuk kebutuhan operasional tertentu. 4. Menghasilkan produk atau barang yang unik. Keunikan akan menjadi daya tarik calon pelanggan. Misalnya saja kamu ingin buka usaha penjualan roti, asal kamu tahu yang menjual roti di sekitarmu itu cukup banyak, kamu harus bisa melakukan kreasi di produk dan cita rasanya. 5. Mengenal betul bisnis yang dijalankan. Keberhasilan usahamu juga bisa ditentukan dari apa kamu mengenal usahamu dan baik atau tidak. Jika kamu mendirikan bisnis ternak ayam, kamu harus tahu bagaimana cara pengolahan kandang ayam yang baik seperti apa. Yang kedua, faktor penghambat dalam wirausaha. Di sini ada 5 faktor penghambat dalam usaha. Yang pertama, tidak mempunyai visi dan misi yang jelas. Sebuah bisnis haruslah memiliki visi dan misi yang jelas. Dengan adanya visi dan misi yang sudah ditentukan sejak awal, maka kamu sebagai pelaku bisnis akan lebih mampu menentukan ke arah mana kamu akan berjalan. Tidak memiliki strategi. Dalam mencapai tujuan bisnis, kamu dibutuhkan strategi yang tepat. Strategi ini harus ditulis dengan baik dan terencana. Terkadang, owner bisnis mengabaikan strategi dan menjalankan bisnis dengan cara yang tidak terutuk, dan ini merupakan sebuah kesalahan. Yang ketiga, tidak tahu tentang teknologi. Perkembangan teknologi itu jadi dalam setiap detiknya. Begitu cepat, tren bisnis pun mulai dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dengan adanya teknologi ini, jadi kalau tidak ada teknologi susah untuk menjalankan promosi. Keempat, tidak mempunyai sasaran yang jelas. Bisnis yang kamu kembangkan haruslah mempunyai target dan sasaran yang jelas. Sasaran dan target ini juga berkaitan erat dengan strategi dan tujuan dari bisnis kamu. 5. Tidak memahami kebutuhan pelanggan. Pelanggan merupakan sebuah objek yang membawa bisnis kamu ke tangga sukses. Dengan memahami apa yang mereka butuhkan, maka sama halnya kamu telah mampu mengembangkan bisnis kamu dengan baik. Yang ketiga yaitu keuntungan dan kerugian usaha. Ada beberapa keuntungan dan kerugian berusaha. Bagi wirausahawan, tentu tidak akan dengan sengaja bertindak atau mengambil keputusan tanpa pertimbangan dan perhitungan matang. Di sini 1. Keuntungan wirausaha. Dapat memilih bidang usaha sesuai minat dan bakat seseorang wirausahawan. Dapat memilih bidang usaha sesuai dengan minat dan bakatnya, maka ia akan mencintai usahanya. Yang kedua, kerugian berwirausaha. Jam kerja panjang dan tidak teratur. Wirausahawan tidak menutup kemungkinan akan bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, mulai dari bangun tidur pagi hari sampai menjelang tidur kembali di malam hari. Jadi kesimpulannya yaitu, untuk dapat menjadi seorang wirausaha, kita harus mengetahui terlebih dahulu
faktor penyebab, faktor penghambat usaha dan kerugian maupun keuntungan usaha, agar kita bisa menyiapkan usaha kita dengan baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah yang mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.